Kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca becek dulur-dulur dimanapun berada, dan kembali kita di obrolan komunitas edisi Selasa tanggal 25 Februari 2025. Dan di pagi ini kita sudah kedatangan Wonder Woman ya. Ini tokoh-tokoh luar biasa yang sudah hadir di Perompak TPM Palembang. Spesial untuk Manca Beceknya juga yang saat ini lagi monitor siaran kami di channel YouTube Perompak Palembang. Halo, selamat pagi, mudah-mudahan pagi ini menyenangkan. Dan juga kami menyapa selamat pagi juga yang lagi aktivitasan sambil monitor kami di 88,4 MHz atau juga dari kejauhan ya monitor siaran kami di aplikasi RRI Digital. Wah, mudah-mudahan semangat kita sama ya seperti Wonder Woman kita yang tadi sudah kulo spill sedikit di awal perjumpaan kita. Kayaknya langsung aja ya kita bakal kenalan. Ini ada kawan-kawan dari komunitas Palembang Women Club. Selamat pagi. Pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, ini Manca Becek yang lagi menyaksikan di channel YouTube Perompak Palembang. Anda juga bisa langsung melihat. Ini ada ketiga narasumber saya ya. Langsung saja kita akan kenalan terlebih dahulu. Yang pertama ini ada Dr. Anda Indriarti MPD. Selamat pagi Ya. Bu. Selamat pagi, assalamualaikum pemirsa semua dan pendengar Pro 4 Palembang. Sehat Bu ya kabarnya Bu ya? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan tadi menuju ke Perompak? Lancar. Walaupun hujan. Agak hujan sedikit, rintik-rintik. Nah Ibu, Dr. Anda Indriati ini sebagai Ketua Palembang Women Club ya Bu ya? Iya, betul. Luar biasa sekali, dan juga didampingi kedua rekan. Jadi yang ada di sebelah kanan, di sebelah kirinya juga ya. Yang terhormat juga ini ada Dr. Haja Nurmala SHMH CLA. Selamat pagi juga Bu. Ini sudah tidak asing lagi nih namanya ya. Pasti masyarakat sosial sudah mengenal. Ini kalau Bu Dr. Haja Nurmala ini sebagai penasihat hukum untuk Palembang Women Club ya Bu ya. Luar biasa sekali. Dan juga ini ada Bu Rusmala Agustina SEMM. Selamat pagi juga Bu. Selamat pagi Mas Ilham. Sehat juga Bu ya. Alhamdulillah, salam sehat, sukses, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah kalau Ibu Rusmala ini sebagai sekretaris Palembang Women Club. Betul sekali, sekretaris Palembang Women's Club. Oke baik. Dan ini dari namanya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini ada womannya nih, ibu-ibunya di sini ya, atau wanita. Nah ini kita pengen tahu dulu ke komunitasnya dulu. Kita pengen kepo inisiasi awal sejak tahun berapa dan siapa yang punya gagasan membentuk komunitas Palembang Women Club ini? Palembang Women's Club ini terbentuk pada pertengahan bulan Maret 2013. Gagasan awalnya yaitu dari kami bertiga, itu saya sendiri sebagai ketua, kemudian teman saya Emawati dan Heni Octavia. Dan sebagai gagasan untuk membentuk suatu wadah perempuan Palembang yang pertama kali itu dicetuskan oleh saya sebagai ketua, kemudian disetujui oleh teman saya Emawati dan Heni.
Oke, baik. Ini dari tahun berapa nih Bu tadi Bu? 2013. 2013. Waduh, udah lumayan lama ya. Sudah 12 tahun. 12 tahun eksis sampai dengan saat ini. Alhamdulillah. Sesuai dengan tema kita yaitu eksistensi PWC sebagai komunitas perempuan di Sumsel. Oke, baik. Dan ini tentunya ada ketiga teman-teman nih tadi yang juga ikut bagaimana awalnya berdirinya komunitas Palembang Women's Club ini dan sampai dengan saat ini eksis juga, tentu tidak lepas peran dengan adanya anggota-anggota lain juga ya. Nah mungkin kita ke anggota lainnya juga yang saat ini sudah hadir di Perompak TP Palembang. Ini ada Bu Rosmala Agustina. Iya, Mas. Bagaimana awal untuk tertarik bergabung di komunitas Palembang Women's Club ini? Melihat apanya dulu nih pada saat itu? Baik, jadi pada saat itu saya masih junior sekali ya Mas ya, 12 tahun yang lalu. Jadi saya lihat di komunitas Palembang Women's Club ini, ketua Palembang Women's Clubnya sangat merangkul dan welcome Mas. Oke. Ibu Dr. Ada Indriati MPD. Jadi memang di situ kita benar-benar diterima dengan tangan terbuka dan di situ saya lihat juga kegiatannya banyak sekali. Oke. Bukan hanya kumpul komunitas akan tetapi juga ada sosialnya, ada UMKM, ada penyuluhan hukum, kemudian juga ada pembantuan sosial untuk bencana-bencana kebakaran. Nah, di situ saya lihat wah luar biasa komunitas ini. Karena yang pertama saling rangkul, kemudian banyak kegiatan sosialnya juga dan di dalam situ berbagai macam profesi. Ada bankers dari BNI, kemudian juga ada pemilik rumah sakit Sriwijaya. Ada juga ya. Ada notaris, kemudian ada senior lawyer, kemudian juga ada macam-macam ya Mas ya, pengusaha tentunya. Nah, di dalam situ saling rangkul dan kita saling berbagi ilmu dan informasi. Jadi memang benar-benar sangat merangkul di dalam komunitas tersebut ya Mas. Dan tadi disebutkan oleh Bu siapa nih namanya lupa ya, Bu Rosmala tadi menyampaikan bahwa banyak sekali background dari anggota-anggota yang ada di komunitas Palembang Women's Club ini, termasuk juga ini ada salah satu tokoh hukum ya yang kalau di Sumsel ini namanya udah sangat dikenal nih, termasuk kemarin juga sudah launching buku juga ya. Ini ada Bu Dr. Haja Nurmala, bagaimana nih Bu melihat dari Women's Club ini yang pada akhirnya Bu Nurmala menjadi penasehat hukumnya? Jadi saya ini sendiri 2013 sudah bergabung. Sudah bergabung. Di Palembang Women's Club. Sejak awal ya. Benar seperti disampaikan oleh sekretaris PWC ya, bahwa di dalam Suatu komunitas organisasi. PWC ini tergabung dari beberapa profesi, mulai dari dokter, ya, bidang hukum, apalagi bisnis banyak sekali yang pengusaha di situ. Saya tertarik dengan komunitas ini karena kumpulan perempuan-perempuan di sini yang menurut saya bila sebutkan Wonder Woman ya. Dan ini bisa memberi impact kenapa juga saya ya. mau bergabung di sini karena tidak hanya kongko-kongko ya, tapi memberikan motivasi, edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada perempuan-perempuan Sumsel ya, yang bisa aktif di sini, bisa mengembangkan ilmunya, menyumbangkan ilmunya kepada masyarakat. Seperti kalau kita lihat tidak hanya di bidang hukum ya, mereka juga bergerak bidang sosial. Baru-baru ini kita ke lapas perempuan ya, bagaimana memberikan penjualan hukum. Baru-baru ini ada juga kegiatan UMKM juga tadi disampaikan ya. Ada fashion show. Jadi hal yang positif dan makanya saya mau bergabung. Saya kalau hanya kongko-kongko saya kurang tertarik ya. Begitu. Tapi alhamdulillah PWC-nya di samping anggotanya juga semuanya welcome ya, baik saling rangkul. Tidak hanya ketua, kalau ketuanya aja merangkul, yang dirangkul nggak mau nggak jalan itu, juga. Jadi artinya tersampaikan semua ya. Tersampaikan semua, itu yang membuat saya tertarik. Oke, baik. Nah ini disampaikan baik itu dari Bu Dr. Haja Nurmala dan juga Bu Rosmala tadi bahwa ada di Women's Club ini banyak sekali manfaatnya begitu. Nah mungkin dari Bu Ketua juga punya visi-misi nih dengan teman-teman awalnya pada saat 2013 lalu. Apa nih yang menjadi visi-misinya? Iya, saya tertarik untuk kami bertiga itu tertarik membentuk suatu wadah tempat berkumpulnya perempuan Palembang. Itu ya visi kita untuk menambah selain untuk bersilaturahmi, itu kita menambah value untuk diri kita sendiri. Lebih meningkat ya? Ya, meningkatkan value untuk diri sendiri, baik itu personal value, social value, maupun spiritual value dan moral value. Dan untuk itu kita mengupgrade diri kita, semua anggota dengan menambah wawasan, berbagi ilmu, juga membagikan ilmu untuk orang lain atau ke masyarakat. Nah, di sini juga kita melatih dengan untuk meningkatkan value itu kita melatih
untuk meningkatkan, mencerdaskan. Jadi bukan selain intelektual, kecerdasan intelektual, kita juga meningkatkan kecerdasan emosional dan juga spiritual. Itu. Nah, selain itu, selain kita berbagi ilmu, menambah wawasan, meluaskan jaringan, karena di sini berbagai macam profesi di Palembang Women's Club, ya. Nah, kita juga membentuk meningkatkan kepedulian sosial, seperti misalnya kita melihat permasalahan di baik itu anak muda maupun masyarakat yang kurang mampu, itu kita juga bersama-sama ada kegiatan sosial. Waduh, luar biasa sekali ya. Ini saya juga sampai merinding nih mendengar banyak sekali program yang begitu sangat menyentuh ya, baik itu untuk masyarakat dan juga anggotanya. Nah, ini kan ada woman, artinya wanita. Kita pengen tahu juga dari pandangan masing-masing narasumber, bagaimana sih kondisi perempuan Indonesia, terutama yang ada di lingkungan kita, yang dimana kalau kita lihat dari sisi hukum mungkin lebih banyak rentan sekali wanita yang menjadi korban, baik itu dari kategori usia anak-anak sampai yang dewasa. Melihat kondisi seperti ini, apa nih yang ingin disampaikan oleh ketiga narasumber kita mewakili wanita-wanita lain yang ada di luar sana? Mungkin dari Bu Nurmala dulu nih, silakan. Baik, kita tahu masalah perempuan ini sangat krusial ya. Kalau kita melihat medsos atau mendengar pemberitaan, hampir setiap hari Bu ya. Hampir setiap hari ada korban kekerasan terhadap perempuan, entah fisik, psikis, seksual, penelantaran. Nah, itu banyak sekali yang kita dengar. Palembang Women's Club ini sebenarnya bisa jadi wadah juga ya. Menjadi jembatan ya. Menjadi jembatan untuk korban-korban kekerasan perempuan untuk mengadu. Karena di situ ada orang hukum juga. Ya sebetulnya saya dan ada Septa, ada Elis Robert, di situ orang-orang hukum ya. Ada Mbak Septa juga ya. Ada Mbak Septa. Nah, bisa juga menjadi jembatan atau wadah ketika ada korban yang mengadu dan nanti disampaikan dihubungkan dengan kita yang orang hukum, bisa membantu. Dan saya berharap, khususnya saya pribadi maupun sebagai anggota PWC, sebagai advokat, PWC ini tidak hanya sebagai wadah, tapi ada gagasan khusus ya Bu ya. Ada gagasan khusus ya. Untuk ketika ada korban-korban kekerasan bisa membantu. Selain membantu bisa melakukan edukasi. Sebenarnya itu sudah dilakukan oleh PWC. Sudah berjalan ya. Tahun-tahun kedua atau tahun pertama ya. Saya sudah pernah menjadi narasumber dengan Women Crisis Center di Hotel Emilia kalau nggak salah. Itu tentang kekerasan terhadap perempuan. Saya berharap perempuan-perempuan yang ada di Indonesia umumnya dan di Sumsel khususnya, mari kita bersatu ya. Itu tadi. Dengan adanya PWC ini kita tadi kan meningkatkan value ya, potensi diri kita ya, lebih bagaimana berkembang. Perempuan harus berani speak up ketika mengalami kekerasan, itu bisa disampaikan melalui media PWC ini. Tidak hanya misalnya kita bisa tidak hanya, kalau saya pinginnya tidak hanya di Palembang, tapi lebih luas lagi ya. Lebih luas lagi kita bisa ingin ke depan ya, PWC bisa menyentuh daerah-daerah. Kita bisa kunjungan ke daerah melakukan penyuluhan hukum atau baksos atau apa, bisa juga bidang medis ya, karena Ibu Indri ini adalah ownernya Rumah Sakit Sriwijaya. Waduh. Nah, jadi sebelumnya kalau nggak salah ada kegiatan medis ya. Nah, dan ini tidak hanya menyentuh Palembang, tapi bisa kita juga ke daerah-daerah dengan bekerja sama. Karena anggota PWC juga ini ada yang jadi bupati, orang ada ini istri semua ya, bupati, tokoh-tokoh semua nih. Iya, ada anggota DPR, ya, ada dosen, ada dokter. Jadi saya tidak mengatakan organisasi ini itu ya bukan ecek-ecek. Bukan ecek-ecek ya. Karena memang background profesinya pun seperti yang disampaikan tadi ini luar biasa juga. Jadi kalau ada orang Palembang Women's Club cuma ajang untuk kumpul-kumpul ajang begitu. Enggak. Jadi kita memang organisasi ini ada gagasannya, ada edukasinya, ada program, dan orang-orang yang tergabung di dalamnya itu memang punya potensi. Punya potensi dan bisa membantu program pemerintah ya. Luar biasa sekali. Termasuk saya pernah mengepoi juga sosmednya Bu Nurmala. Ini ada kunjungan ke lapas perempuan nih. Ini salah satu program dari PWC juga Kak, untuk mendengar langsung apa dari yang disampaikan oleh masyarakat yang ada di lapas perempuan itu pada saat itu Bu. Betul, jadi
kita tidak hanya berkunjung hari itu yang memberikan Oh, banyak penyuluhan. ya? Baru-baru ini PWC Palembang sudah menandatangani MOU kerjasama dengan Kepala Lapas Palembang, Ibu Desi. Oke. Nah di situ kita nanti mungkin Ibu Ketua PWC bisa menjelaskan apa yang bisa ruang lingkup MOU itu apa saja nanti, karena di PWC ini ada pengusaha, Ada juga. pengusaha butik, desainer, ada semua di situ. Nah, mungkin bisa mendidik anak-anak yang dalam lapas itu warga binaan untuk bermanfaat, tidak mengulangi tindak pidana ya dari sisi hukum. Kemudian ada pekerjaan lanjutan. Saya Penyukape itu salah satu anggota yang Penyukape itu juga PWC begitu. ya. Jadi banyak yang bisa digali dari PWC ini sendiri, dan alhamdulillah anggota-anggotanya welcome semua. Banyak juga ya Bu ya sampai dengan saat ini ya. Oke, nah mungkin kita ke Bu Rosmala kembali nih. Program PWC apa nih yang langsung menyentuh ke perempuan yang pernah ada? Ya, baik, jadi dari 12 tahun yang lalu beberapa program-program yang langsung menyentuh perempuan, kita pernah mengadakan seminar mengenai kesehatan reproduksi. Oke. Bahayanya kanker cervix. Kemudian juga Ibu Haja Nurmala juga telah memberikan penyuluhan mengenai say no to KDRT. Jadi memang kita sebagai wanita ini, saya selalu di brainwash dengan ketua PWC dan juga penasehat bahwasanya kita sebagai wanita ini memang harus bervalue, baik itu social value, personal value, spiritual value, karena dengan kita bervalue kita bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak. Dan tentunya kita sebagai seorang ibu itu adalah tombak dari kita mencerdaskan anak-anak kita yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Dan kemudian juga Ibu Indri selaku ketua dan juga Dewan Penasehat Ibu Haja Nurmala juga selalu brainwash saya untuk selalu balance antara karir dan juga rumah tangga kita sebagai ibu. Karena kebetulan saya di sini adalah juga wanita karir dari BNI Emerald Relationship Manager. Jadi di sini saya selalu di brainwash bahwasannya harus selalu balance antara pekerjaan dan juga rumah tangga. Dan alhamdulillah dengan panutan Ibu Ketua dan juga Dewan Penasehat, alhamdulillah saya berhasil melaksanakan keduanya, dan tentunya semoga kedepannya lebih berhasil lagi. Dan kemudian juga kemarin kita ada mengadakan operasi katarak massal secara gratis. Wah, ya, ini di Rumah kegiatan Sakit sosial PWC. juga ya. Iya, kemarin bersamaan dengan hari ulang tahun PWC. Kemudian juga di setiap Ramadan kita memberikan baksos kepada para ibu-ibu dan kaum duafa. Kemudian juga kemarin ada kebakaran, musibah kebakaran. Musibah kemarin itu. Betul, di Jakabaring dekat perumahan Amin Mulia, itu kita juga memberikan sumbangan dan bantuan sosial kepada para ibu-ibu. Dan kemudian juga kemarin kita melakukan kunjungan ke warga binaan lapas. Para perempuan di situ kita memberikan bantuan sosial berupa alat mandi, kemudian juga pembalut. Kemudian juga di situ kita memberikan penyuluhan hukum ya. Bu Nurmala di sana benar-benar memang menguras emosional dan air mata sekali, karena memang banyak sekali ternyata warga-warga yang keberuntungannya jauh di bawah kita. Dan kami memberikan semangat dan juga menghibur mereka bahwasannya mereka masih mempunyai kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi setelah keluar dari situ. Jadi it's not the end of the world. Waduh, luar biasa sekali. Ini benar-benar apa ya, dari program yang disampaikan tadi itu semua lapisan masyarakat ya. Baik itu dari kalangan perempuan dan juga segala jenis kelamin pun juga merasakan penerima manfaatnya begitu. Nah ini kita ke Bu Ketua kembali nih untuk 2025 nih Bu. Ini kan udah jalan 2 bulan. Artinya masih panjang nih perjalanan, masih ada tersisa 10 bulan ke depan. Mengenai program untuk 2025 ini, apa yang menjadi target PWC dalam kegiatannya nanti? Pertama kita masih karena ada MOU sama lapas perempuan, tentu kami akan memberikan penyuluhan yang jelas di sini, karena di sana banyak sekali wanita-wanita yang ditahan karena ketergantungan narkoba. Maka ke depan saya akan kami PWC akan memberikan penyuluhan, tapi ini dalam bidang kesehatan. Kalau selama ini kita dalam bidang hukum, maka kedepannya kami akan memberikan bahayanya kalau misalnya menggunakan obat-obatan terlarang, itu baik bagi fisik maupun bagi dampaknya nanti ke depan itu akan membahayakan bagi pemakai itu sendiri dan juga masa depan mereka. Nah, kami juga pernah itu dulu tahun 2015 itu mengadakan penyuluhan narkoba, karena itu bentuk kepedulian kami PWC kepada generasi muda, kepada masa depan pemuda. Kami mengadakan penyuluhan narkoba di SMA. Itu untuk sebagai preventif pencegahan, supaya mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Dan mungkin ke depan kita juga akan sama-sama nanti kita bahas sama-sama dengan pengurus sama anggota, apalagi yang ke depan program yang akan kita lakukan. Yang jelas dalam waktu dekat ini mungkin kita akan melaksanakan MOU dengan
pihak lapas tadi Bu lapas ya. tadi. Nah ini kan bulan Ramadan udah di depan mata nih. Iya. Untuk Ramadan nanti apa nih yang program yang sudah disiapkan oleh PWC? Biasanya kami setiap bulan puasa itu program kami itu memberikan bantuan Oh baksos tadi ya Bu ya. baksos dengan kaum duafa dan biasanya kami pusatkan ke Tempat-tempat ibadah mungkin Bu, panti asuhan. bukan ke tempat Oh, bukan panti asuhan aja, tapi kita memfokuskan kepada orang-orang yang tidak mampu. Oh begitu. Karena orang yang tidak mampu ini dia pasti mempunyai keluarga, mempunyai anak, mempunyai adik atau orang tua. Nah, di sana yang kami fokuskan untuk memberikan bantuan dan biasanya kami pusatkan pada satu tempat yaitu di musola dekat gedung Sultan Convention Center. Kebetulan Bukit Lama, Bu, ya? kebetulan pemilik Sultan Salah Convention satu Center itu anggota. adalah salah satu Waduh. anggota itu sebagai bendahara Palembang Mas Club. Luar biasa sekali. Nah ini biasanya kalau dalam kegiatan PWC apakah ada kerjasama juga dari pihak luar? Baik itu dari instansi atau swasta begitu Bu? Iya tentu pasti ada kerjasama. Sebelumnya pada waktu operasi katarak massal kita kerjasama dengan farmasi-farmasi, kemudian dengan bank-bank, dan juga pada saat kita ulang tahun yang terakhir tanggal 19 Februari tadi ulang tahun Palembang Mas Club, kita temanya itu mengangkat desainer Kota Lokal. Palembang lokal khususnya yang tergabung dalam Palembang Mas Club mengangkat hasil-hasil karya mereka supaya mereka dikenal lagi di masyarakat dan juga mengangkat khas budaya Palembang. Oke. Itu. Dan kita juga bekerja sama dengan sponsorship Banyak, Bu, ya? Iya, gitu. Yang juga berkontribusi dalam kegiatan itu. Iya. Nah ini kalau dari kacamata hukum lagi nih, kita pengen tahu dari Dr. Haja Nurmala, Anda ini PWC bisa menjadi jembatan untuk perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang ada di Sumsel atau di Palembang ini untuk menyuarakan dalam aspek hukumnya bagaimana nih Bu? Apakah sudah ada pernah dijalankan program itu? Sebenarnya kalau secara langsung ya untuk saya pinginnya PWC itu misalnya ada tempat mengadu. Itu Ada kayak call semacam centernya ya. pos pengaduan, mereka tempat mengadu yang korban-korban kekerasan tadi mendatangi PWC. Kadang-kadang masyarakat itu tidak tahu kemana harus ke polisi, Iya. mengadu ketika menjadi korban. Tapi terkadang ada juga belum berani ya Bu ya langsung Ada datang ya. berani, karena terutama ke korban KDRT ya banyak sekali yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah persoalan pribadi, sehingga tidak berani cerita ke yang lain. Itu. Padahal KDRT itu persoalan KDRT bukan lagi persoalan pribadi tapi sudah menjadi persoalan publik. Dan apabila kita mengetahui ada kekerasan KDRT itu kita wajib melaporkan, tidak hanya yang menjadi korban. Itu. Apabila itu terjadi depan mata, karena itu sudah menjadi persoalan publik. Nah, PWC sebenarnya saya dari awal berharap ya kita seperti PIM kemarin ada yang mengadu ke PIM ya Palembang. Nah saya berharap di PWC, karena di PWC ini banyak yang jadi lawyer di dalamnya, dan di PWC ini orang-orang yang berpotensi semua ya. Iya. Maaf tanda kutip orang yang mapan secara finansial. Di situ kita bisa memberikan, bisa sumbang saran, bisa juga materi ya. Kalau misalnya ada korban yang memang Perlu kita bantuan. tahu lah penegakan hukum ini Banyak istilahnya Bu makanya ya. ada lagu. Sekarang ini baru-baru ini lagu yang Itu. viral. Nah, akhirnya kan dipecat gurunya. Ah. Semua bayar. Itu tuh. jadi itu ya. Itu yang menjadi Iya, paling tidak walaupun tidak kita memberikan sumbangan materi atau paling tidak sumbang saran. Ini loh Oke. tempat mengadu ini. Kalau perlu pendampingan di Palembang ini banyak sekali lembaga bantuan hukum yang ada dikelola di bawah naungan Depkumham. Oke, Bisa tapi kita tunjuk. banyak sekali juga masyarakat yang tidak mengetahui itu Bu. Banyak sekali. Nah ini sebagai edukasi juga kepada pendengar kita siapapun itu untuk menumbuhkan rasa berani nih untuk speak up. Biasanya kan perlu mental juga nih. Bagaimana itu Bu? Betul. Jadi kenapa kasus kekerasan itu Meningkat ya? umumnya itu kan ibarat gunung es ya. Di atasnya kayaknya tenang, padahal di bawahnya gejolak yang Kondisinya banyak. ya. Karena mereka tidak berani speak up, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Oke. Ada yang menganggap kekerasan rumah tangga itu adalah hal yang pribadi, bukan hal yang
Kalau yang publik, kemudian kalau melapor nanti saya dicerai suami. Ya itu Nah, dapat ancaman kalau saya lagi dicerai ya. suami janda, jadi janda itu aib, perceraian itu aib. Ada yang mendapat seperti itu. Nah, tapi dengan saya berharap bahwa kalau dalam suatu rumah tangga itu sudah tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri, perkawinan itu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila sudah menyimpang dari tujuan itu, menurut saya bukan aib kalau kita mengambil memang perceraian dibenci Allah, sesuatu yang sah tapi dibenci Allah. Tapi kalau memang kondisinya tidak sesuai lagi begitu Bu ya. Kalau dalam suatu perkawinan sudah banyak madoratnya, kenapa tidak ya? Perceraian adalah jalan terbaik menurut saya. Jadi saya berharap perempuan-perempuan Sumsel itu berani speak up. Dan ayo kita perempuan-perempuan bersatu padu. Saya mengatakan ibarat sapu lidi. Kalau satu tidak kuat, tapi kalau kita ikat semuanya jadi bisa satu, ya. maka akan kita menjadi kuat. Berani speak up, jangan mau menjadi objek kekerasan. Iya. Karena speak up itu juga akan membantu ya Bu ya, bagaimana apa yang kita rasakan begitu. Nah dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Haja Nurmal ini, apakah nanti akan juga digagas nih Bu, Ibu Dr. Anda Indriati mengenai adanya tempat pengaduan nih, terkhusus untuk wanita? Ini merupakan suatu ide yang bagus sekali ya, dan tentunya kita akan dukung kita dukung dan nanti di mana tempatnya, karena kita Ibu Nurmala ini ada juga tempat kantor hukum, Ibu juga Septalia juga ada kantor hukum, itu nanti kita rembukan di mana kira-kira tempat untuk pengaduan. Ini akan menjadi program kedepannya juga nanti ya. Baik. Dan ini kalau dari sisi perempuan lagi nih, untuk 2025 ini cenderung meningkat juga ya kasus-kasus. Yang terakhir saya dengar itu ada anak perempuan yang sampai maaf membacok ibu kandung karena tidak dibelikan skincare. Artinya di sini memang perlu sekali juga edukasi yang menanamkan moral terhadap terutama generasi-generasi muda supaya ini tidak menjadi sesuatu yang terus terjadi begitu. Nah, melihat kondisi seperti ini, salah satu hal yang lagi disoroti oleh masyarakat, apa sih yang perlu dilakukan begitu untuk kita sebagai masyarakat sekitar? Ya, tentu mungkin ini pertama itu adalah dari pendidikan keluarga. Itu. Ya, nah kebetulan kita di Palembang Women's Club itu ada juga sebagai tenaga dosen, juga rektor, juga ya banyak sekali tenaga pendidik di Palembang Women's Club. Mungkin nanti kita ke depan memberikan edukasi kepada masyarakat yang mungkin dalam taraf pendidikannya itu kurang. Di sanalah biasanya yang terjadi masalah-masalah karena pendidikan mereka kurang. Itu kita akan mengadakan edukasi bagaimana pendidikan itu penting sekali bagi anak-anak mereka nantinya ke depan. Itu ya, tentu juga di sekolah-sekolah. Nah, di sekolah juga mungkin kita akan masuk ke sekolah-sekolah mengedukasi siswa-siswa bagaimana pendidikan itu, yang jelas itu adalah pendidikan etika, pendidikan moral, dan tentu juga itu adalah pendidikan spiritual. Jadi lengkap ya Bu, kompleksnya di sana tuh. Nah ini mengenai keanggotaan, mungkin ke Bu Rosmala kembali. Untuk anggota aktif saat ini di komunitas Palembang Women's Club ada berapa nih? Kita sekarang total di 93 anggota dan terdiri dari berbagai macam profesi. Ada pemilik rumah sakit, ada dokter, kemudian juga ada lawyer, ada juga bupati, kemudian juga ada istri Bupati Oku Selatan, dan masih banyak lagi, dan juga ada bankers. Jadi domisilinya tidak semua di Palembang ya Bu ya? Ya, ada beberapa yang di Jakarta, kemudian juga ada yang di luar Palembang, tapi mostly kebanyakan di Palembang. Nah Anda ini ada pendengar kita atau masyarakat umum yang ingin bergabung menjadi bagian dari Palembang Women's Club. Ada syarat khusus nggak begitu? Mungkin Bu Ketua bisa menjawab ya kali ya. Iya, silakan saja kalau yang mau bergabung, yang tentunya kita sangat mengharapkan yang selain yang biasa nggak jadi masalah, tapi kita juga mengharapkan yang punya potensi yang itu nantinya membantu program-program Palembang Women's Club-nya ke depan. Jadi tujuannya di sana ya, yang punya potensinya tuh di situ tuh, bukan kita mau mengkotak-kotakan, tidak. Bukan, itu demi kepentingan untuk majunya program kita begitu. Iya, itu demi juga untuk ke masyarakat. Ke masyarakatnya. Jadi kita memanfaatkan potensi mereka untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Nah, kalau ke Bu Nurmala
masalah lagi ke hukum lagi nih. Saya pengen banyak sekali belajar edukasi hukum ya. Pernah banyak sekali mendengar curhatan begitu Bu. Sering kali kan Bu Nurmala dan juga teman-teman lain berkunjung ke lapas perempuan atau juga di masyarakat sekitar. Curhatan atau curahan hati dari perempuan itu lebih banyak mengenai kondisi keluarga kah atau kehidupan yang berdampingan dengan kriminal atau bagaimana nih Bu? Macam-macam. Macam-macam aneka ragam ya. Ada mulai dari kekerasan dalam pacaran. Ada juga bukan keluarga ya, tapi pacaran nih. Ada kekerasan dalam keluarga. Aha. Ada masalah narkoba. Itu. Tetapi untuk narkoba ini ya, saya sering berkunjung ke lapas-lapas perempuan ya. Sudah saya kunjungi memberikan penyuluhan. Ya. Itu 70% sampai 80% itu pelakunya banyak. Waduh. Warga binaan itu perempuan, masalah narkoba. Oke. Nah, ini juga menjadi PR kita semua. Supaya apa ya? Supaya kalau saya lebih ke pencegahannya. Pencegahannya ya. Kalau Bu, ya. menghukum itu sudah ini. Sudah pasti sudah ada ya. terjadi. Sama seperti kasus korupsi. Korupsi itu kita ini lebih kepada ke menghukum. Saya tidak bangga kalau KPK nangkap orang sekian, jaksa nggak bangga saya. Bagaimana menekan tindak pidana korupsi tidak terjadi. Begitu juga bagaimana menekan kekerasan terhadap perempuan itu minimal walaupun tidak habis berkurang dari jumlah yang. Coba kalau saya mengutip di Kompasiana ya, Kompaskom atau Kompasiana itu Kapolri mengatakan ada sekian ribu kekerasan terhadap perempuan, sekian ribu juga tidak naik, kasus tidak terungkap. Apa yang menjadi kendala itu? Jadi banyak sekali memang perempuan. Saya kan ada Instagram saya terbuka, TikTok saya terbuka, seringkali di DM. Oke. Saya melayani konsultasi melalui DM. Ada pengaduan juga Bu ya? Ada pengaduan, ya, kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kalau mereka itu tidak krusial, mereka cukup di DM ya. Tapi kalau mereka krusial, mereka akan bertemu saya langsung. suruh datang ke kantor. Tapi ada yang selesai cuma melalui DM. Nanti kamu begini, bilang kuasa hukumnya saya, selesai. Itu berdamai akhirnya. Jadi akhirnya ini bisa menjadi suatu jariah juga untuk Bu Dr. Haja Nurmala ini ya. Bisa menanggapi langsung nih dari netizen begitu. Bisa. Jadi apa namanya, medsos ini kalau kita lihat dari sisi positif, positif. Banyak hal yang bisa diinikan oleh medsos ya. Kemudian dengan medsos orang yang tidak tahu dengan kita jadi tahu. Tapi hati-hati juga dengan medsos juga kita bisa terjatuh oleh medsos. Itu ada undang-undang IT juga. Ini biasanya banyak ibu-ibu juga ya biasanya tuh yang saling buat status, saling sindir, dan bahkan sering sekali di Facebook itu saya lihat nggak bayar hutang, diupload foto dengan jelas KTP belas segala macam. Ini dari sisi hukum bagaimana nih Bu? Itu dia. Sebenarnya kalau dia hanya sekedar curhat, makanya kalau saya tuh nggak mau curhat di Facebook atau nyindir-nyindir melalui Facebook atau IG ya. Jadi kita itu harus cerdas menggunakan medsos itu dengan cara yang cerdas supaya apa? Pertama kita menghindari undang-undang ITE. Itu. Yang kedua, orang mudah membaca, ibu ini kayaknya lagi galau. Padahal kadang-kadang cuma nulis kata-kata bijak ya, ibu ini lagi galau. Jadi gampang dibaca. Karena itu jadi sensitif sekali Bu ya. Sensitif. Jadi bermesoslah dengan elegan, dengan cerdas supaya apa? Menghindari fitnah, menghindari undang-undang ITE. Itu. Terkadang kita dengan huruf besar saja itu maknanya udah beda. Lagi marah ini, lagi marah. Padahal terpencet baik itu tadi. Itu dia. Baiklah kalau begitu Manca Bica dulur-dulur, silakan yang pengen bergabung bersama kami di 0711351656. Kami nantikan teleponnya atau yang pengen WhatsApp juga boleh ya di 08977884. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu beberapa informasi yang lewat berikut ini. Tetaplah di obrolan komunitas, kita masih bersama dengan kawan-kawan komunitas Palembang Women's Club. Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudi. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah. Rudi, setelah ini kamu lanjut studi Ayah S3 selalu ya? bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku. Rudi, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil. Ayah juga dan selalu lain-lain. memberikan apa yang Semua Kak Rudi atas perlu nama dan kamu. inginkan.
sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender. RRI dengan esensi buku. Dengan judul Kamu Terlalu Banyak Bercanda. Karya Marcella FP. Sudah sejatinya dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia seringkali dihadapkan dengan situasi hati riang, sedih, dan kemarahan yang mewarnai dalam hubungan percintaan, hubungan persahabatan, dan hubungan keluarga. Selaras dengan isi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcella FP, adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang cinta, persahabatan, dan perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Cerita ini biasanya dipenuhi dengan humor, tapi juga menggali tema-tema yang lebih dalam, seperti kejujuran dan kerentanan dalam hubungan. Buku ini juga mengisahkan tentang perjalanan cinta dan persahabatan di kalangan remaja. Cerita ini mengeksplorasi dinamika hubungan antar karakter yang seringkali diselingi dengan humor dan candaan. Tokoh utama menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, seperti masalah keluarga, persahabatan yang rumit, dan perasaan cinta yang membingungkan. Melalui interaksi dengan teman-teman dan orang-orang terdekat, ia belajar tentang pentingnya kejujuran, keberanian untuk membuka diri, dan mengatasi ketidakpastian. Novel ini tidak hanya menghibur, tapi juga menyentuh tema-tema yang lebih dalam, seperti keintiman emosional dan kerentanan. Dengan gaya penulisan yang ringan dan relatable, Marcella FP berhasil membawa pembaca merasakan liku-liku kehidupan remaja yang penuh warna. Penulis juga menyelipkan pesan, yaitu pada pentingnya kejujuran dalam hubungan dan bagaimana humor bisa menjadi alat untuk menghadapi kesulitan. Novel ini juga menyoroti bahwa di balik tawa dan candaan terdapat emosi dan perasaan yang dalam. Secara keseluruhan, buku ini mengajak pembaca untuk memahami diri sendiri dan orang lain, serta mengingat bahwa setiap hubungan, baik itu persahabatan atau cinta, memerlukan usaha dan pemahaman. Pesan ini mengingatkan kita untuk tidak hanya melihat permukaan, tetapi juga memahami kompleksitas yang ada di balik setiap interaksi. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Manci Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan kita masih bersama dengan ketiga narasumber kita yang luar biasa ya. Ini ada Dr. Anda Indriati MPD, dan juga ada Bu Rusmala Agustina SLMM, dan juga ada Dr. Haja Nurmala SHMH CLA, yang dimana kita masih berbincang mengenai eksistensi PWC sebagai komunitas perempuan di Sumatera Selatan. Dan mungkin kita sambung ke Ibu Ketua kembali nih. Kita pengen tahu nih Bu, mengenai inovasi dan juga terobosan yang dilakukan PWC untuk tetap relevan dengan kebutuhan perempuan masa kini di Sumsel. Ya tentu kami tetap akan maju ke depan, terobosan ke depan. Kita akan membuat lagi misalnya di daerah-daerah itu Palembang Women's Club yang tentunya akan sebagai perpanjangan tangan Palembang Women's Club di Palembang, dan tentunya juga akan membuat program-program yang sama, atau juga mereka punya ide-ide yang lebih kreatif lagi dari Palembang. Itu mungkin yang
akan kita pikirkan ke depan. Oke. Nah, mengenai program mungkin Bu ada nggak PWC pernah melakukan atau bahkan punya wacana membangun program khusus untuk menanamkan kepercayaan diri dan juga kepada perempuan ini supaya lebih pede begitu Bu? Iya, itu nanti kita akan itu namanya edukasi, Edukasi ya. Nah, edukasi itu nanti untuk anggota dulu mungkin kita akan mengadakan ada talk show atau seminar khusus untuk anggota. Mungkin kita akan memanggil psikolog atau juga ahli yang lain akan membuat kepercayaan kepada anggota, kepercayaan diri. Itu juga mungkin kita akan mengadakan yang anggota yang yang belum mandiri misalnya kan ada di sana anggota sebagai ibu rumah tangga saja, itu kita akan memberikan menanamkan kepercayaan untuk maju ke depan supaya dia menjadi seorang wanita yang mandiri, yang selain tidak tergantung itu kepada orang lain ataupun juga kepada suaminya, dia mempunyai kemandirian untuk dirinya sendiri. Ini yang menarik Bu ya. Sama yang seperti disampaikan oleh Bu Rosmala tadi, mengatakan bahwa walaupun aktif di PWC tapi juga sibuk sebagai wanita karir. Dan ini yang bersentuhan juga apa yang disampaikan oleh Bu Ketua tadi, wanita yang mandiri itu seperti apa nih kalau dari kacamata Bu Rosmala mungkin? Baik, menurut saya wanita mandiri itu adalah wanita yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya dan juga masyarakat di sekitarnya. Kemudian wanita yang mandiri itu adalah wanita yang tadi saya ungkapkan di awal, mempunyai value, baik itu social value, personal value, spiritual value. Dan juga wanita mandiri itu tentunya dia juga wanita yang berdaya. Kemudian juga dia bisa memberdayakan orang di sekitarnya dan bisa memberikan positive vibes untuk bagi masyarakat di sekitarnya. Kalau untuk keluarga bagaimana tuh mandiri untuk keluarga? Ya, jadi wanita yang mandiri bagi keluarga itu kan tadi di awal sudah dijelaskan bahwasanya seorang ibu itu adalah tombak utama bagi kecerdasan anak-anaknya. Jadi dengan kemandirian seorang ibu itu juga harus ditularkan kepada anak-anaknya. Karena untuk kedepannya persaingan secara global itu akan semakin ketat, akan semakin luar biasa persaingannya. Jadi dari dini kita sudah harus menanamkan sifat kemandirian pada anak-anak kita untuk bisa bersaing di dunia global kedepannya dan tentunya juga bisa lebih bermanfaat. Karena yang paling utama itu adalah bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Oke, nah ini kita pengen tahu juga penguat perempuan tuh apa nih? Support dari keluarga ke lingkungan atau ada penguat lain nih supaya tetap bisa eksis dalam menjalankan segala aktivitas? Mungkin dari Bu Haja Nurmala kali ya. Kita tidak bisa pungkiri ya, perempuan sukses itu karena ada suami juga di belakang yang mendukung, ada keluarga yang mendukung. Begitu juga laki-laki. Laki-laki maka ada pendapat laki-laki yang hebat karena ada perempuan di belakangnya hebat ya. Perempuan yang hebat. Jadi saling support itu sangat penting. Kalau sebenarnya perempuan ini banyak yang punya potensi. Tapi lagi-lagi kalau suami nggak mendukung, tetap dia punya potensi, dia hebat, menguasai berapa bahasa, tapi dia tidak boleh berkarir. Itu juga akan menghambat. Jadi bagaimana perempuan hebat itu pasti ada suaminya yang sangat mendukung di belakang. Kita boleh berkarir atau tidak itu kan suami juga. Tapi saya sarankan kepada, saya tidak mengatakan ibu rumah tangga itu tidak atau bukan perempuan hebat. Justru saya salut. Apalagi kalau perempuan ibu rumah tangga itu nggak ada jam kerja. Kalau saya menilai itu, kalau kita dari pagi sampai sore habis jam kerja. Kalau perempuan ibu rumah tangga itu siang, malam, dari petang gitu ya. matahari terbit sampai mata bapak terbenam. Coba bayangkan. Mata bapak terpejam. Tetap ya Bu ya. Itu. Jadi, apalagi yang beranaan kecil tuh. Iya, kecil makanya. Perempuan hebat itu bukan hanya karena dia karir. Jadi ibu rumah tangga pun saya sangat mengagumi itu ya. Dan tapi sebagai perempuan sudah sayangnya kita harus mandiri. Karena maka ada pendapat suami itu kalau nggak diambil Tuhan, diambil cewek. Nah, ketika kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya penghasilan sendiri, seringkali kita terpuruk. Tapi bagaimana pula nih Bu, ketika seorang perempuan atau istri memiliki penghasilan yang lebih dari seorang suami, ini cenderung apa ya, sering menjadi suatu alasan juga yang pada akhirnya terjadi juga suami. Itu. Nah, makanya kaum laki-laki hati-hati. Itu tuh yang perlu menjadi catatan ya. Tidak hanya laki-laki bisa meninggalkan perempuan, perempuan pun bisa. Banyak Bu. Banyak jadi. Tapi pesan saya selalu mengatakan kalau dalam penjualan hukum perempuan
perempuan, sehebat apapun kita, ketika kita di rumah kita adalah ibu, kita adalah istri. Yeah. Jadi jangan mengenyampingkan, itu bukan kodrat. Ada orang, oh itu kodrat, bukan kodrat. Beda. Itu menyusui, menstruasi itu kodrat. Tetapi mengurus kewajiban rumah tangga tetap Bu ya. tetap. Jadi ya kalau kita mampu bayar ART, kenapa tidak? Okay. Tapi ketika kita boleh hebat di luar, kita hari ini banyak dikerumuni wartawan, kita wawancara di mana-mana. Tapi kita begitu di rumah, kita adalah seorang ibu, kita adalah istri. Jadi kita mau tidak mau ya kita lanut ya di dalam rumah tangga. Ya. Termasuk itu cerminan sebagai perempuan cerdas juga Bu ya. Ya, bisa memposisikan. Jadi jangan mentang-mentang kita di luar hebat, di rumah kita mengecilkan suami. Itu juga tidak boleh. Jadi balance lah, suami juga jangan mentang-mentang dia kepala ngampuk keluarga. jadi. Sekarang jadi salah persepsi. Suami adalah kepala keluarga, pemimpin rumah tangga. Jadi menganggap memimpin itu semuanya harus diputuskan suami. Tidak seperti itu. Tidak seperti sama. Oh, Nabi beristri 4. Ini kalau ribut, Nabi ribut dengan istrinya misalnya apa? Dia ke masjid. Lah kalau sekarang ke kafe. Nah, itu jadi udah beda konteks Bu ya. Kita jangan samakan manusia dengan Nabi ya. Jadi tetaplah menjadi perempuan yang hebat, yang punya potensi. Dan jadi perempuan mandiri. Meningkatkan value itu tadi ya, yang disampaikan Ibu Rosmala tadi. Nah kalau ke Bu Ketua kembali kita pengen tahu emansipasi sejauh ini bagaimana nih dari pandangan Bu Dr. Anda Indriati? Emansipasi ya tentu emansipasi itu adalah kesejajaran antara perempuan dan laki-laki. Nah, menurut saya sebagai perempuan, emansipasi itu juga jangan kebablasan. Gitu. Emansipasi kita tetap sejajar dengan laki-laki, tapi tidak juga melupakan kodrat kita sebagai seorang ibu dan seorang istri. Dan untuk emansipasi keluar, misalnya kita untuk meningkatkan karir kita atau juga kita berkiprah ke luar, ke masyarakat. Tentunya juga atas dukungan suami dan perlunya ada komunikasi yang baik dengan suami sehingga suami juga mendukung kiprah kita di luar dan itu juga makanya perempuan itu harus mandiri. Ya mandiri itu kita juga merasa itu mandiri juga bukan berarti kita harus nanti sombong kepada suami, tidak, kita tetap sebagai mitra dengan suami. Bu, ya kita tetap mitra, jadi tidak ada suami lebih tinggi atau istri lebih tinggi, tapi kita dalam rumah tangga adalah sebuah mitra. Jadi kita tetap komunikasi dengan baik dengan suami. Dan saya menekankan kepada wanita-wanita, walaupun kita sebagai ibu rumah tangga, tapi kita juga tetap harus mandiri. Jadi bagaimana caranya jalan kita mandiri secara finansial. Gitu ya. Jadi kalau apapun yang terjadi nantinya, kita tetap akan kukuh, tetap akan tegar untuk menghadapi, karena kita nanti mungkin ada anak-anak yang perlu dukungan kita, yang tanggung jawab kita sebagai ibu. Jadi kita udah siap dulu Bu ya. Iya, jadi bukan siap untuk misalnya untuk menjadi sombong terhadap suami, tidak. Kayak kita kan tidak tahu kedepannya bagaimana kehidupan gitu ya. Ketika kita udah siap, kita udah ada bekal, insya Allah semuanya akan lancar begitu. Iya, itu tadi kata Ibu Nurmala bahwa ya laki-laki itu nanti kalau tidak diambil Tuhan diambil wanita gitu ya. Kalau prinsip perempuan itu yang harus dipertahankan lebih kemana nih Bu? Dua-duanya ya. Kita tetap berkiprah kepada masyarakat, kita tetap juga melihat karir kita, meningkatkan karir kita, tapi juga kita tidak melupakan kodrat kita sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Yang jelas kita harus mempunyai komunikasi yang baik terhadap suami. Itu. Jadi tetap kepada marwahnya Bu ya, ketika kita sudah pulang ke rumah begitu. Baik, nah kalau ke Bu Rosmala kembali nih, untuk manajemen waktu nih antara keluarga, pekerjaan dan juga lingkungan, ini biasanya bagaimana nih Bu untuk pengaturannya? Oke, jadi kalau untuk manajemen waktu, saya kan kalau di BNI Career itu dari Senin sampai Jumat. Jadi memang kalau untuk manajemen waktu kita pada saat kita bekerja, kita memang benar-benar harus fokus, full, profesional kita kasih full 100% untuk pekerjaan kita. Jadi memang kita benar-benar menetapkan standar priority. Nah, kemudian kalau untuk kegiatan-kegiatan anak sekolah, sebisa mungkin kita wajib tampil ada di situ untuk anak kita. Untuk menonton, mempersiapkan segala sesuatu bersama suami kita. Jadi figur kita tidak hilang Bu ya. Betul. Dan pada saat malam hari setelah pulang bekerja,
kita usahakan wajib sholat berjamaah. Oke. Baik di rumah maupun di masjid. Kebetulan di dekat komplek rumah kita ada masjid di situ. Nah dari situ nanti kemudian bisa membaca Quran bersama sebagai salah satu pengisi spiritual untuk anak-anak kita. Kemudian juga bisa mendampingi sedikit saja misalnya pengingatan pembelajaran mereka. Dan kemudian yang pasti salah satu hal yang paling saya pegang adalah saya harus memasak untuk keluarga. Karena makanan adalah salah satu kunci tempat mereka rindu dan kembali ke rumah. Itu. Apalagi untuk suami dan anak-anak. Jadi sebisa mungkin untuk makanan bekal, apalagi Sabtu Minggu ketika libur itu saya harus masak. Karena mereka memang masakan itu adalah salah satu pengingat dan juga kerinduan mereka untuk kembali ke rumah. Sama seperti kita yang udah berkeluarga, udah dewasa, terkadang makanan orang tua tuh kita rindukan begitu ya Bu ya. Betul, dari tangan kita sendiri, dari racikan tangan kita sendiri seperti itu. Dan kemudian untuk kegiatan-kegiatan Palembang Women's Club justru di sini saya merasa sangat terbantu karena dari wadah lintas profesi dan juga lintas generasi ini sangat merangkul. Kemudian berbagai macam profesi, berbagai macam ilmu, tempat curhat. Jadi Ibu Indri ini adalah salah satu tempat curhat saya. Dan dia selalu membrainwash saya untuk selalu balance antara karir dan rumah tangga. Kamu boleh berkarir setinggi apapun itu, tapi tetap rumah tangga jangan pernah dilupakan. Seperti itu. Lingkungan juga mempengaruhi ya bagaimana tumbuh kembang karakter kita begitu. Betul, support system saya luar biasa karena kedua orang tua saya sangat mensupport dari saya sejak lahir, TK, kemudian kuliah. Saya kan sangat aktif ikut lomba dan kegiatan dan mereka selalu support dan selalu ada untuk Alhamdulillah, saya. Artinya memang ini memiliki keluarga yang sangat mendukung ya dengan apa yang kita tuju begitu. Nah ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya tanyakan, tapi ternyata waktu nih sudah 52 menit melangkah dari jam 9 pagi. Mungkin masing-masing dari narasumber kita apa yang pengen disampaikan, apa yang pengen dipesankan untuk perempuan yang saat ini lagi monitor siaran kita, atau termasuk sesuatu yang ingin disampaikan terkait dengan PWC. Mungkin dari Bu Ketua terlebih dahulu, silakan Bu. Iya, untuk perempuan-perempuan yang di luar sana, terutama perempuan yang tergabung dalam Palembang Women's Club, marilah kita sama-sama meningkatkan value kita, untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadilah wanita yang mandiri, jadilah wanita yang hebat, yang berbuat untuk bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga berbuat untuk keluarga, juga masyarakat, dan jadilah sebagai perempuan yang menginspirasi perempuan lain. Oke, baik. Dan mungkin disambung oleh Bu Dr. Haja Nurmala, silakan. Baik, yang pertama untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia maupun di Sumsel, tetap semangat ya. Jadilah perempuan yang hebat, perempuan yang tangguh, yang pantang mengeluh. Kemudian untuk PWC sendiri, tetap maju, tetap jaya. Amin. Dan segera menjalankan apa yang menjadi cita-cita PWC dapat terwujud di tahun 2025 ini. Dan tetap eksis Bu ya. Tetap eksis dan semakin menginspirasi. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau dari Bu Rosmala silakan. Baik, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Palembang Women's Club yang benar-benar telah membentuk mental saya, kepribadian saya, menambah value dan pengalaman saya selama 12 tahun terakhir ini. Terima kasih untuk supportnya woman, support woman, itu memang benar-benar terjadi di komunitas ini. Dan tentunya untuk perempuan-perempuan di Sumatera Selatan, khususnya Palembang dan juga di Indonesia, teruslah berkiprah, berkarya, dan juga balance antara karir, keluarga, dan juga usaha, dan teruslah menginspirasi dan selalu memberikan manfaat bagi sekitar. Oke, baik, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bu untuk waktunya. Waduh, ini kayaknya 1 jam kurang ya. Mudah-mudahan nanti ada episode selanjutnya yang kita masih menantikan bagaimana kedepannya untuk Palembang Women's Club. Pokoknya sampaikan salam saya untuk teman-teman lainnya juga ya yang ada di komunitas Palembang Women's Club, dan tentunya dengan edukasi yang tadi disampaikan, dengan banyak hal yang disampaikan oleh ketiga narasumber ini, bisa kita ambil manfaat yang bisa Mance Bicek Dolo-Dolo atau pendengar dimanapun berada menerapkan dalam kehidupan ya. Kita harus berpisah Bu karena waktu kita sudah habis. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala cara sudah ku coba, nak dapat ke hati kau tapi tak bisa. Sampai frustasi, cak mano lagi, coba ikhlas ke
tapi hati rasanya nyeri. Semua waktuku cak godo-godo, kapan baik kau butuh aku ado. Perhatianku cak pempek dulu, tetep tak bisa bikin hati kau lulu. Dari tampang aku mungkin tidak kurang, tapi gawean memang tidak berseragam. Pengorbananku hanya untuk kau sayang, tapi caknya kau takut masa depan suram. Di mata kau aku jadi dalam cukup, tergenang di kuah pempek tak pernah dianggap ado. Di mata kau aku jadi udang dalam bakwan, bukan yang number one, hanya sekedar kawan. Aku memang cak timun dalam cukup, cuman pelengkap tak pernah kau anggap ado. Aku memang cak bengkuang dalam tekwan, tidaklah spesial apalagi jadi number one. Sedih, hidupku sedih. Pedih, hatiku pedih. Apa yang ku harap tidak jadi kenyataan. Segala yang ku lakukan cuma jadi kiasan. Hidupku diacukan, tak pernah dihargoi. Setiap perhatian dianggap basa-basi. Rasa sayang yang ada menjadi luka hati. Dapeti diri kau cuma sebatas mimpi. Malang nian nasib boy, timun dalam cuko. Sebagai pelengkap boy, bukan yang utama. Memang takdir baik tak semanis bolu kojo. Cuma dianggap kawan, tak pernah ada rasa. Aku memang tak timun dalam cukup, cuman pelengkap tak pernah kau anggap ado. Aku memang tak bengkuang dalam tekwan, tidaklah spesial apalagi jadi number one. Yang galau, semuanya tangannya di atas. Di mata kau aku cak timun dalam cukup, Aku cuma cak timun dalam di kuah pempek tak pernah dianggap ado. Tak pernah mungkin Di dianggap mata kau aku cak udang dalam bakwan, Cuma cak udang bukan dalam yang bakwan. number one, hanya sekedar kawan. Hanya sekedar kawan. Di mata kau aku cak timun dalam cukup, Aku cuma cak timun dalam di cukup. kuah pempek tak pernah dianggap ado. Tak pernah mungkin Di dianggap mata kau aku cak udang dalam bakwan, Cuma cak udang dalam bukan yang bakwan. number one, hanya sekedar kawan. Hanya sekedar kawan. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.